Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya berada di area pemakaman umum Desa Randegan Sari. Randegan Sari Kedamaian ya. Randegan Sari Kedamaian. Di sini saya akan telusuri jejak ekspedisi Giri Kedaton yang ada di wilayah Randegan Sari ini, yang ikut Kecamatan Kedamaian kalau nggak salah ini ya. Ketika penelusuran saya untuk menemukan di mana letak makam dari salah satu ulama dan juga masih min aulia ya, yang ada di Desa Randegan Sari ini, yang ada di area pemakaman umum Randegan Sari ini. Semoga nanti bisa kita temukan jejak peradaban kuno yang ada di area pemakaman ini ya, dan semoga nanti bisa menemukan di mana Sohibul Maqbaroh min aulia yang ada di Randegan Sari ini, di area makam Randegan Sari ini. Dan nanti juga akan saya sedikit ceritakan siapa beliau Sohibul Maqbaroh yang ada di sini. Ikuti penelusuran saya. Ya, bisa dilihat rekan-rekan. Di sini saya sudah berada di area pemakaman umum yang ada di Desa Randegan Sari. Nanti kita akan coba untuk lihat ya jejak peninggalan yang ada di area pemakaman Randegan Sari ini. Lokasi makam ini cukup luas dan berada di sebelah barat dari pemukiman warga ya. Di sini cukup dekat dengan pemukiman warga, tetapi ini posisinya berada di sebelah barat. Jadi untuk sebelah sana, di sini ada dua kompleks makam ya. Yang sini, yang di sini yang pertama, kemudian yang kedua di sana. Ya, barangkali nanti ada yang lainnya di sini. Baik, kita coba telusuri. Untuk ini ada batu bata, dan batu bata ini cukup lumayan besar ya. Ya, sudah sedikit ada tanda di sini. Kita coba untuk melihat lagi di sekeliling area makam ini, barangkali masih banyak nanti peninggalan-peninggalan jejak arkeologisnya. Ya, di sini juga ada batu bata yang cukup besar, depan ini, depan itu. Ya. Ya, di sini ada makam yang batu nisannya dari batu padas ya. Dari batu padas ini. Dan ini juga nampaknya yang nisan ini nisan di antara yang lainnya. Ini sepertinya ini nisannya cukup lama ya. Nah, ini ada batu bata yang besar menancap ya. Nisan atau gimana? Di depan saya ada pohon kepuh yang cukup besar. Biasanya di pohon kepuh ini jika di suatu pemakaman apabila ada makam sepuhnya, biasanya akan berdekatan dengan pohon kepuh ini, karena pohon kepuh ini juga merupakan suatu pertanda atau makna dari pohon kepuh sendiri adalah kekepen sing sepuh. Itu biasanya kalau orang-orang Jawa bilang gitu. Jadi di situ ada makam sepuh biasanya, karena ditandai dengan pohon kepuh tersebut dengan makna kekepen sing sepuh gitu ya. Baik, nanti akan kita lihat apakah memang ada. Di sini juga ini batu batanya besar, ini tulisan ya. Juga ya. Oke, kita lanjut. Dan
sini terlihat ada batu bata yang sangat besar ini. Bisa dilihat jaraknya ya. Ini lebarnya ini dan ini panjangnya. Besar banget. Ya, ini juga. Ini bisa dilihat teman-teman. Besar banget. Ini dijadikan nisan. Ini juga, wah, ini luar biasa. Ini sangat besar. Dan kita lihat jaraknya. Jadi memang bisa dilihat ada bukti-bukti arkeologis yang ada di sini sebagai jejak peninggalan dari peradaban masa itu, yang mana batu bata ini biasanya digunakan sebagai bangunan candi ya, atau bangunan suatu setra Pamujan. Ini juga bisa dilihat rekan-rekan ya. Cukup luar biasa ini. Ini juga bisa dilihat rekan-rekan pecahan-pecahan ini. Dan ini juga, ini ya, ini juga ini. Sangat luar biasa. Bisa terlihat betul di sini bahwa masih ada jejak yang ditinggalkan di sini untuk bekas-bekas dari setranya yang ditandai dengan adanya batu-batu bata yang ada di sini, yang memang biasanya batu bata ini digunakan sebagai bangunan suatu tempat pemujaan ya. Dan jika bisa dilihat di sini, posisi area pemakaman ini adalah Siti Inggil ya. Jadi posisinya ini terlihat tinggi, paling tinggi. Dan yang di sebelah barat, nah, itu juga terlihat perbukitan atau Siti Inggil juga di sana ya rekan-rekan. Nah, itu area makam yang kedua di sebelah sana. Juga ada pohon kepuhnya juga itu ya. Baik, kita coba untuk mencari lagi di mana ya untuk jejak arkeologis yang juga nanti bisa lebih menguatkan keberadaan makam dari salah satu min aulia yang ada di sini juga ya. Menemukan ini batu bata yang dibuat untuk nisan ini, dan juga depan itu ini ya, depan ini. Dan kita lihat lagi ya, ini dengarkan, di sini saya menemukan satu batu nisan, yang batu nisan ini terbuat dari batu karang putih ya. Ya, ini bisa dilihat rekan-rekan ya. Dan ini masih menggunakan kurawal ya, masih menggunakan kurawal, tapi di sini sudah aus. Untuk posisinya ini ya, bagian tengah ini sudah aus, dan di bagian sampingnya ini sayang sekali ya, karena ini sudah terhimpit oleh dua nisan makam ya. Ini untuk dari selatan dari batu nisan ini, dan ini di utaranya, jadi ini terhimpit. Ini nggak tahu ya bagaimana bisa terhimpit di sini ya. Ya, lihat apakah memang dulu di sini ada, kemudian ketika pemakaman ini dilepas dulu kemudian dipasang lagi, atau gimana, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas ini adalah batu nisan yang menciri khaskan batu nisan dari Giri Kedaton ya. Jadi bisa saya ambil kesimpulan, di sini ada satu tanda ya, bahwa di sini ada ciri khas makam dengan jirat nisan yang dari alur Giri Kedaton. Ini kalau di Giri Kedaton diberi nama kalam moksa atau nisan atau penanda ya, kalam alat sebagai penanda untuk
kamuk muksa atau wafat. Berarti di sini sebelum makam ini memang. Jadi ini penanda sebagai makam, berarti dulu di sini ada makbaroh beliaunya di sini ya. Begitu. Untuk ciri-ciri Kurawal sendiri memang yang sebagaimana dilihat ini ya, ini memang semuanya ini adalah rentetan hubungan ya dari masa-masa sebelum dari Islam ya, karena dulu bentuk seperti ini digunakan di tempat-tempat pemujaan Siwa, karena lambang seperti ini dulu diberi nama lambang Om. Lambang Om itu adalah lambang Siwa, dan kemudian di era Majapahit akhir ada di suatu tempat percandian yang kemudian dibentuk mirip dengan margah. Margah itu kidang. Jadi karena itulah di di sebuah tempat percandian, kalau nggak salah di Candi Sukuh, itu ada sebuah relief bentuk ya yang memang menyerupai dengan bentuk yang digunakan di era Giri Kedaton ini, yang kemudian disitirkan, karena yang di Candi Sukuh bentuknya ada bentuk hewan kidang di sini, karena itu diberi nama margah. Kemudian disebut dengan nama Kala Margah ya, atau Kala Margah, begitu, Kala Margah. Nah, karena di era Giri Kedaton itu untuk makam, untuk penanda makam ya, Kala Moksa atau untuk nisan, itu tidak boleh menggunakan relief-relief yang ada bentuk-bentuk hewan, karena akan menunjukkan masa kehindu budaannya. Nah, jadi tidak boleh menggunakan relief-relief seperti itu, karena di Giri itu sudah kerajaan keislaman, jadi harus disitirkan agar tidak seperti tidak seperti masa yang di relief-relief yang ada di tempat pemujaan seperti Candi Sukuh untuk orang pemujaan Hindu ya. Karena itulah untuk bentuk margahnya atau bentuk kidangnya tidak boleh digunakan di masa Giri Kedaton, tapi disitirkan dengan menggunakan pangkur. Nah, karena itu diberi nama Kurawal, itu pangkur awal ya. Jadi pangkur awal menunjukkan bahwa nisan pangkur awal ya adalah nisan yang sudah disitirkan di masa awal Giri Kedaton, begitu ya. Akan tetapi nisan-nisan seperti ini bukan nisan dari seorang prabunya atau rajanya, tapi nisan-nisan yang berada di bawah dari sang prabunya sendiri ya, bisa jadi itu putra-putra beliau, ataupun cucu, ataupun cicit, ataupun keturunan beliau, ataupun para pejabat-pejabat beliau, gitu ya. Jadi itu penjelasan yang bisa saya sampaikan, dan bisa saya simpulkan bahwa ini ada makbaroh dari Giri Kedaton ya. Untuk sementara satu yang bisa saya temukan di sini, untuk pasangannya tidak ada, dan mungkin ini ya terlihat ini sudah pecah ya, dan ini adalah pecahannya ya, dan ini juga ya. Tapi saya nggak tahu ini lokasinya di mana, karena posisinya sudah terpecah seperti ini. Sangat disayangkan ya. Baik, kita akan lanjut untuk mencari jejak yang lain lagi, barangkali bisa menemukan pasangannya atau selain dari makbaroh beliau ini ya yang ada di sini makam. Baik, untuk lokasi makam dari nisan yang beralif Kurawal ini berada di sebelah barat atau tenggara, maaf, jadi timur selatan barat daya ya, di barat daya dari pohon kepuh ini ya, berada di barat daya dari pohon kepuh ini ya. Ini jadi bisa dilihat ini dari sini lah, itu kepuhnya ya, itu kepuhnya. Jadi cukup dekat juga dengan pohon kepuhnya. Baik, kita akan lanjut untuk melihat yang lainnya. Ya, saya sudah berada di utara dari area pemakaman tadi ya.
Saya akan mencoba untuk menuju ke utara. Saya mendapat informasi tadi bahwa di utara dari area pemakaman ini ada makam yang dikeramatkan ya. Ternyata di sini ada jalan menuju ke sana dan itu ke kampung. Ini juga ada pemukiman warga ya. Di sini saya coba untuk menelusurinya. Ternyata di sini dulu ada bekas bangunan seperti ini, ada gentong, dan ini dulu sepertinya bekas bangunan, mungkin musola atau apa yang ini, masih ada kubahnya tapi hancur, ini tidak terawat ya. Nah ini juga mungkin gazebo atau pendopo ya, tandon. Di sini ada beberapa makam juga. Ya, ini batu batanya bisa dilihat rekan-rekan. Luar biasa ini, bisa lihat. Ya, cukup banyak di sini batu batanya, dan ini juga ya. Ini juga yang ditaruh di atas makam ya, dan ini juga ya. Ini ya. Nah di sini ada beberapa makam yang ada di utara dari makam yang tadi ya. Ini banyak sekali batu batanya. Baik ya, ini ternyata ini adalah mungkin ini makamnya dikeramatkan ya, karena terlihat diberi kain putih, kain mori. Makamnya juga cukup panjang ini ya, dan batu batanya bisa dilihat ya. Sangat luar biasa, batu batanya bisa dilihat dengan masih ada ya untuk gerakannya, dan ini juga lantainya ini dari batu bata semua, batu bata merah semua, ini besar-besar seperti yang di makam tadi. Ini ditata seperti layaknya makam ya. Apakah ini memang benar makam? Kita lihat untuk batu nisannya. Ternyata batu nisan ini dari bata merah juga, bisa dilihat, bisa ada baliknya ya, dari batu bata merah ini nisannya. Coba lihat yang satunya ya, ternyata memang sama, ini bukan nisan tapi dari batu bata ya. Batu bata terbiasa ini batu batanya. Nah ini juga yang digunakan nisan, ini juga itu di depan ya. Jadi di sini ada 4 makam ya, yang 2 diberi kain mori dan 2 ini tidak. Lokasinya berada di barat daya, barat laut dari area pemakaman tadi. Dan batu-batu ini, batu-batu yang dipakai untuk makam ini adalah batu-batu candi. Apakah mungkin batu bata ini diambil dari posisi makam yang ada di sana? Karena jika dilihat di sana adalah siti hinggilnya, lebih naik untuk posisi makamnya, dan juga sepertinya memang letak setranya itu berada di sana. Ya, saya nggak tahu di sini ada makam ini, dan semuanya dari batu bata merah ya. Oke ya, ternyata memang tidak ada jejak untuk nisan yang ada di area ini, nisan yang memang asli nisan dari kiri ke daton, kecuali hanya yang ada di makam tadi ya, hanya di makam tadi. Baik, bisa dilihat rekan-rekan ya makam ini. Nanti akan saya jelaskan tentang
siapa Sohibul Makbaroh yang ada di Desa Randegan Sari ini ya. Baik, kita sambil jalan lagi menuju ke area makam tadi ya. Terlihat ini agak naik ini lokasinya ya. Ini ada jalan menuju ke sana tadi ya lah ya. Baik, di sini bisa dilihat banyak batu-batu padas ya yang ada di ini ya, di jalan ini juga ini ya. Nah, dan ini bisa dilihat ini tertanam di bawah batu-batu padas ini ya. Nah, itu layaknya ini untuk menangkis dari tanah yang ada di atasnya supaya tidak longsor mungkin ya. Ini bisa lihat di bawah ini ada. Jadi jika ini digali, pasti di sini semuanya akan terdapat banyak tatanan batu padas maksudnya, batu padas. Dan ini juga bisa dilihat bentuknya masih kotak, dan ini ya tertata ya. Nah ini, dan ini jika dilihat adalah sebagai batas untuk mungkin sebagai penangkis penguat agar yang di atasnya, tanah di atasnya tidak longsor ya. Jadi mungkin ini dulu batas. Baik rekan-rekan, kali ini saya akan menjelaskan siapakah Sohibul Makbaroh yang ada di Desa Randegan Sari, masih ikut di Kecamatan Kedamaian ini. Ketika itu diwakilahnya bahwasanya Kanjeng Susunan Giri atau Perpusat Mata mempunyai beberapa istri. Di antara salah satu istri beliau itu bernama Nyai Denesari. Adapun Nyai Denesari sendiri, beliau dimakamkan di Desa Kalisantri. Pernikahan antara Kanjeng Sunan Giri dengan Nyai Denesari ini kemudian mempunyai seorang putra, hanya seorang putra ya. Karena ketika Nyai Denesari setelah melahirkan putranya ini, kemudian tidak berapa lama Nyai Denesari wafat ya. Jadi dimakamkan di Kalisantri ya. Nah, putra dari Kanjeng Sunan Giri dengan Nyai Denesari ini diberi nama Raden Pandegan Sari. Nah, Raden Pandegan Sari sendiri beliau akhirnya ketika beliau wafat dimakamkan di sebuah desa yang diberi nama dengan Desa Randegan Sari. Nah, nama Randegan Sari sendiri sebenarnya mengambil nama dari beliau, yaitu Raden Pandegan Sari. Jadi disingkat menjadi nama Randegan Sari. Nah, ketika beliau Raden Pandegan Sari ini dulu menikah dengan salah satu putri dari ulama yang masyhur ketika itu yang berada di Wanjang Rawu ya. Putri dari Syekh Muhammad Siddiq ini kemudian dinikah oleh Raden Pandegan Sari, dan dari pernikahan Raden Pandegan Sari dengan putri dari Syekh Ahmad Siddiq ini akhirnya mempunyai beberapa keturunan ya. Di antara keturunan beliau itu ada yang berdakwah di sebuah tempat yang masih ikut wilayah di mana waktu itu menjadi wilayah dari Syekh Ahmad Damian. Karena itu nama tempat atau kecamatan ini diberi nama Kedamaian sebenarnya mengambil nama dari beliau Syekh Ahmad Damian, karena dulu beliau sebagai kepala wisayanya yang ada di Damian ini. Lah, adapun Syekh Ahmad Damian sendiri adalah putra dari Sayyid Abdurrahman yang ada di Gunung Petukangan, Gresik ya, di Giri ya. Lah, putri dari Syekh Ahmad Damian ini ya, putri dari Syekh Ahmad Damian ini
Kemudian beliau menikah dengan salah satu seorang bekas dari pejabat Majapahit juga ya, yang ketika itu berada di wilayah selatan dari Sungai Brantas, yaitu berada di wilayah dekat dengan Delanggu waktu itu. Nah, dari pernikahan putri Syekh Ahmad Damian ini dengan Tumenggung yang ada di Delanggu ini, kemudian mempunyai beberapa keturunan. Di antaranya beliau mempunyai putri yang kemudian putri beliau ini dinikah oleh putra dari Raden Pandekan Sari. Nah, keberadaan Raden Pandekan Sari atau yang berputra yang kemudian putranya itu diperintahkan untuk berdakwah di wilayah yang memang masih masuk wilayah kedamaian ya. Karena itulah di tempat beliau berdakwah ini, karena dulu di sini juga ada sentra juga ya, ada sentra besar juga di sini. Kemudian ketika beliau berdakwah di sini, setelah beliau berhasil berdakwah di sini dengan bisa mengislamkan warganya dan juga kepala stapakannya yang ada di sini, lalu beliau menikah dengan salah satu cucu dari Syekh Ahmad Damian tersebut. Nah, dari pernikahan cucu Syekh Ahmad Damian dengan putra Raden Pandekan Sari ini kemudian mempunyai beberapa keturunan. Di antaranya keturunan beliau ada yang disebut dengan nama Wong Agung ya. Kenapa disebut dengan nama Wong Agung? Karena dulu beliau di sana yang pertama kali berdakwah di tempat tersebut, kemudian berhasil mengislamkan warganya dan juga mengislamkan salah satu resi yang ada di situ ya. Kemudian beliau mendirikan suatu pesantren, dan pesantren itu juga sangat besar, cukup besar, dan santri-santri beliau juga banyak berdatangan dari luar wilayah. Karena itulah beliau di sana disebut dengan nama Wong Agung ya, dipanggil orang-orang dengan nama Wong Agung Giri ya, begitu. Lah, kemudian karena banyaknya santri di tempat tersebut ya, beliau mendirikan pondok pesantren di tempat tersebut. Akhirnya di sekitaran wilayah pondok didirikan suatu dusun di situ ya. Nah, di pedukuhan tempat belajar tersebut terdapat dusun yang ditempati oleh para santri-santri tersebut. Ya, akhirnya terbentuklah suatu komunitas di situ karena dulu masih banyak yang menganut agama Kasyawan dan juga Kasyawatan di sekitaran wilayah luar dari tempat beliaunya. Karena itu dulu digolong-golongkan ya tempatnya, dari golongan ini, dari golongan ini, atau bisa diberikan kasta kalau di masa zaman itu ya. Karena itulah beliau di situ akhirnya mendirikan suatu koloni atau suatu golongan dari kaum atau dari orang-orang yang sudah muslim ya, yang sudah muslim. Lah, karena itulah saking begitu banyaknya santri, akhirnya bisa menjadi suatu pemukiman yang kemudian diidentikan dengan nama Banjar. Nah, karena yang menempati di situ sebagai pimpinannya adalah Wong Agung, maka tempat tersebut diberi nama Banjar Agung atau Banjaran Agung. Nah, di tempat itulah beliau putra dari Raden Pandekan Sari yang ada di sini ya, itu berdakwah di tempat tersebut, hingga sekarang mungkin nama tersebut mungkin masih dilestarikan dengan nama Desa Banjar Agung mungkin ya. Nah, dari Banjar Agung ini kemudian ketika beliau menikah mempunyai beberapa keturunan. Di antara keturunan beliau salah satunya adalah yang diberi gelar dengan nama Kiai Gede Mojo ya. Dan lokasi beliau Kiai Gede Mojo itu berada berbatasan, dibatasi oleh Balong. Balong adalah suatu sungai, aliran sungai yang menjadi batas antara wilayah Banjar Agung dulu ya, karena sangat luas wilayahnya, Banjar Agung kemudian ke Balong tersebut. Karena di tempat tersebut beliau dikenal dengan nama Kiai Gede Mojo, karena di tempat tersebut dulu desanya diberi nama Mojo
ya. Kemudian dikenallah di tempat tersebut dengan nama Desa Balong Mojo, ya. Nah, jadi itu sedikit manakib yang bisa saya sampaikan, ya, riwayat tentang hubungan rentetan antara Raden Pandegans-Sari yang ada di sini, putra dari Raden Pandegans-Sari yang ada di Desa Randegansari di Telapak Indriyorejo, gitu ya. Jadi nama beliau Raden Pandegans-Sari akhirnya menjadi nama desa disebut dengan nama Randegansari yang ada di wilayah Telapak Indriyorejo. Sedangkan putra beliau yang ada di tempat ini ya menggunakan kebesaran dari nama ayahanda beliau. Kenapa beliau di sini menggunakan nama Randegansari? Karena menunjukkan bahwa beliau adalah keturunan dari seorang aulia yang masyhur ketika itu sebagai putra dari Kanjeng Sunan Giri yang tempatnya diberi nama Desa Randegansari. Karena itulah di tempat ini, desa ini juga diberi nama Randegansari. Jadi yang berada di Desa Randegansari ini, makbaroh beliau adalah cucu dari Kanjeng Sunan Giri, putra dari Raden Pandegans-Sari. Dan Raden Randegansari yang ada di sini mempunyai beberapa putra, di antara putra beliau berada di Desa Banjar Agung, ya, yang dikenal dengan nama Wali Agung di sana atau Wong Agung di sana. Dan dari Banjar Agung beliau mempunyai putra Kiai Gede Mojo yang kemudian diberi nama dengan nama desa sekarang bernama Desa Balong Mojo. Jadi di Balong Mojo adalah Kiai Gede Mojo, ya, putra dari Wong Agung atau Banjar Agung. Baiklah, ini karena ini sudah malam dan sudah cukup gelap, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara ini. Semoga informasi ini bisa sedikit bermanfaat. Untuk ke depan bagaimana sejarah beliau selanjutnya, mungkin di lain kesempatan saya akan menjelaskan lebih jauh lagi. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Salam Sarekum Indonesia Barokah, salam Sarekum Nusantara, salam satu lisan, salam Pasir-Bulan, Macan Abang, Wangsa Kiri Kedaton. Salam hormat dari kami Yayasan Nawanata Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.